Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Nura Syifa, kelas F1 jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMPI Bandung Business School. Video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perilaku konsumen era digital. Tonton sampai akhir ya, selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengertian perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen adalah semua tindakan yang dilakukan oleh konsumen, baik konsumen individu maupun organisasi. Mulai dari proses mencari, memilih, mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan, dan mengevaluasi produk, barang, atau jasa yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu, seperti apa perilaku konsumen era digital? Mari kita mengenal konsumen digital. Karakter konsumen digital. Pesatnya perkembangan teknologi digital di era ekonomi digital saat ini secara nyata mengubah perilaku konsumen. Kebutuhan konsumen yang semakin kompleks membuat konsumen semakin aktif dan cerdas dalam memilih produk dan layanan digital sesuai dengan keinginannya. Seperti yang kalian rasakan sebagai konsumen, teknologi digital dalam pemberlakuan perilaku konsumen era digital semakin pesat semenjak pandemi COVID-19. Bukan kalian saja, saya sendiri pun merasakannya. Semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat menjadi PPKM di Indonesia, semua kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah pada saat itu berubah menjadi sistem online di rumah aja. Salah satu kegiatan tersebut ialah sistem jual beli yang semakin ramai dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi marketplace. Kemudian, era ekonomi digital. Salah satu ciri dari era ekonomi digital adalah semakin maraknya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Hal ini terlihat dari berbagai mana perusahaan baru maupun lama sudah mulai terjun ke dalam format bisnis elektronik seperti e-business dan e-commerce. Selain itu, banyak bermunculan perusahaan rintisan atau startup yang berbasis aplikasi sebagai bentuk dari bisnis yang memanfaatkan teknologi internet sebagai medium untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Kemudian konsumen era ekonomi digital. Memasuki era ekonomi digital ini, konsumen juga seolah menjadi centaur, manusia berkaki kuda yang berlari cepat dengan kakinya, merupakan teknologi baru namun dengan hati manusia. Bahkan terkadang konsumen juga merangkap sebagai produsen dan menjual seperti proses lelang yang ada dalam website ebuy.com. Kemudian terjadi pula apabila ada pertukaran produk ataupun informasi. Dengan adanya dukungan dari teknologi dan saluran, masyarakat dengan mudah melakukan hal-hal yang tak terpikirkan sebelumnya atau biasa disebut dengan hybrid consumer. Kemudian faktor yang memengaruhi konsumen di era digital. Beberapa faktor yang secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di era digital adalah sebagai berikut. Pertama, harga. Menentukan harga jual yang sesuai dengan kualitas, harga pasar, dan dapat bersaing akan dengan mudah diterima oleh konsumen. Sebab, dalam era digital, konsumen cenderung lebih banyak mencari informasi terlebih dahulu mengenai harga, hingga membandingkan harga dari tempat satu ke tempat lain dengan mudah. Kemudian yang kedua, iklan. Pembuatan iklan juga harus diperhatikan agar dapat menarik perhatian konsumen. Antara lain dengan menampilkan gambar yang menarik perhatian dari segi warna dan tulisannya yang mudah dimengerti serta relevan dan realistis terhadap produk, maka akan lebih mudah dicerna oleh konsumen. Karena jika tidak diperhatikan, konsumen akan kecewa. Mereka enggan untuk melakukan pembelian berulang, bahkan mereka dapat melakukan kritik atau memberikan rating yang buruk dan dapat menghancurkan citra atau reputasi penjual. Ketiga, gaya hidup. Gaya hidup konsumen juga harus diperhatikan. Untuk menarik minat konsumen, gaya hidup ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, dan tempat pekerjaan konsumen. Di era digital ini, masyarakat memiliki gaya belanja baru, yaitu melalui online store. Hal tersebut menunjukkan bahwa
para penjual juga harus dapat mengimbangi apa yang menjadi gaya hidup konsumen saat ini, seperti mengikuti tren masa kini. Lalu, apa saja perilaku konsumen yang ada di era digital seperti sekarang? Nah, pertama, menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri atau produk. Mereka membandingkan tidak hanya produk, tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Brand tidak lagi harus berfokus pada pesaing langsung, tetapi dapat berfokus pada bagaimana suatu perusahaan bisa lebih baik dibandingkan brand terbaik yang digunakan pelanggan mereka. Kedua, toleransi pelanggan. Sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Pelanggan memberi penekanan yang besar pada kemudahan layanan, dan jika ini tidak terpenuhi, akan sangat mudah bagi pelanggan memberikan komplain di sosial media, yang tentu saja akan memperburuk reputasi perusahaan Anda. Kedua, dialog pelanggan. Antara sosial media dan forum pelanggan, pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand. Sampai saat ini, word of mouth adalah raja. Sebab kebanyakan pelanggan datang dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga ataupun yang ada di lingkungannya. Tetapi saat ini dikuatkan oleh testimoni di sosial media yang dimiliki perusahaan. Ketiga, loyalitas. Pelanggan menginginkan nilai uang dan tidak akan lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan tidak akan menerima standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Pelanggan lebih memilih membayar mahal namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah namun kualitas dan pelayanan yang diberikan buruk. Lalu kemudian informasi. Pelanggan dapat mengakses informasi dan ulasan dalam hitungan detik dengan media yang semakin mudah diakses. Informasi memberi mereka cukup fakta untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Kemudian komunikasi multi-channel. Brand tidak memutuskan metode komunikasi mana yang paling baik digunakan oleh pelanggan. Mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan channel mana yang paling banyak digunakan oleh teman, keluarga, dan influencer mereka. Brand perlu memilih channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan materi perilaku konsumen era digital. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena di sini juga saya masih dalam proses pembelajaran. Jika ada kekurangan dan kesalahan, dengan hati yang terbuka, saya siap menerima kritik dan sarannya. Dan jika ada ilmu tambahannya, silahkan untuk sharing ilmunya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you teman-teman. Assalamualaikum.